adalah kepemimpinan berbasis ide, berbasis gagasan. Bung Hatta ini bukan sekedar pemimpin yang berada di panggung tanpa ide, tapi beliau berada di panggung dengan membawa dan memimpin gagasan. Hari-hari ini kita sering menyaksikan naik ke panggung, tepuk tangan banyak, tapi gagasan nggak ada. Betul kan? Hari ini banyak yang ingin dapat dukungan cepat dengan cara semata-mata menyenangkan, semata-mata menghibur. Pertanyaannya, gagasannya mana? Idenya apa? Nah, kita semua menginginkan, seperti pelajaran dari Bung Hatta, membangun dengan pijakan pikiran yang jelas. Dan kalau kepemimpinan berbasis pada ide, minimal ada 3 cirinya, minimal. 1, dia pasti berangkat dari masalah nyata di masyarakat. Misalnya hari ini kemiskinan, ketimpangan, kesempatan kerja, biaya pendidikan, akses kesehatan, contohnya itu. Maka gagasannya berangkat dari kenyataan itu. Yang kedua, gagasan itu diterjemahkan jadi kebijakan yang masuk akal. Dan yang ketiga, kebijakan itu diwujudkan dalam narasi yang bisa ditangkap orang banyak. Jadi kalau kita lihat ya, dalam tradisi mereka, generasi itu ada kebetulan banyak nama-nama itu dari anak Minang, iya kan? Ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada time itu lebih seniornya lagi, Agus Salim. Dan kalau di dunia ada Mandela, ada Lee Kuan Yew. Mereka bisa jadi beda gaya, tapi mereka sama-sama memimpin dengan kerangka pikir. Dan Hatta itu berada di kelompok itu. Dan Hatta itu bukan yang bergaya meletup-letup. Tampilannya tenang, tapi pikirannya konsisten. Dan yang penting lagi, ini penting buat mahasiswa nih. Bung Hatta memberikan contoh. Menjadi pemimpin mahasiswa, dia kan pemimpin perhimpunan Indonesia, bukan? Ketika di Belanda, dia menjadi pemimpin mahasiswa yang membawa gagasan. Dia tidak meneriakkan dengan suara lantang. Dia tidak bisa teriak-teriak, tapi karena pikirannya Belanda gentar. Betul tidak? Jangan sampai kita sekarang lantang suaranya, pikirannya tak lantang. Jangan lantang suaranya, kosong ini. Ini buat pemimpin muda, pemimpin mahasiswa, ikut ini Bung Hatta. Penuh gagasan, dan dia menjadi kekuatan yang dahsyat. Tak selalu harus nyaring suaranya, tapi harus cerdas dan tajam pikirannya. Nah, Indonesia ke depan saya rasa lebih banyak lagi perlu pemimpin dengan ide, dengan gagasan. Karena kekuatan kompetisi ke depan adalah kompetisi gagasan, bukan hanya kompetisi ketokohan. Pada akhirnya gagasan mencari. Nah, jadi teman-teman sekalian, menyambungkan dengan situasi sekarang, masyarakat hari ini berada di dalam kondisi tekanan ekonomi. Merasa nggak tekanan ekonomi itu? Apa misalnya? Harga-harga naik, ongkos hidup naik, kesenjangan antar daerah melebar, ya naik juga boleh. Dan ada sering muncul perasaan negara belum hadir secara merata. Ada daerah-daerah yang negara hadir, ada daerah-daerah yang negara absen, belum hadir. Di sisi lain kita juga melihat politik ini makin mahal. Bahkan jabatan juga makin politis sekarang. Dan ruang kebebasan publik seringkali terbatas. Ini persis di mana nalar Bung Hatta justru harus dirawat supaya keputusan negara kembali pada kepentingan rakyat. Jadi Bung Hatta mengingatkan pada waktu itu, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajah asing, tapi kemerdekaan adalah
terlepas dari kesewenang-wenangan baru. Kita tidak boleh membiarkan itu semua. Jadi, kalau hari-hari ini mahasiswa menyaksikan ada banyak proyek-proyek besar, ada kebijakan besar, ada badan-badan baru, maka pinjam cara berpikir Bung Hatta. Lalu beri pertanyaan, apakah hal-hal itu membuat rakyat kecil ikut maju? Apakah anak muda punya ruang bertumbuh? Apakah daerah luar-luar ikut tumbuh seperti luar Jawa, seperti Sumatera, dan pelosok-pelosok lain? Kalau jawabnya belum, berarti kita belum sepenuhnya mengikuti nalar berpikir Bung Hatta. Dan ini mengingatkan itu bukan berarti memusuhi ya. Mengingatkan itu artinya kita sama-sama cinta pada Republik dan ingin arah Republik ini seperti arah para pendirinya, yang salah satu pendiri utamanya adalah Bung Hatta. Nah sekarang